Sahabat, hari ini saya kedatangan pasien dengan kondisi gula dengan kaki sudah bengkak. Sedikit saya memberikan masukan dan juga pemahaman untuk kondisi gula. Meskipun sekarang gulanya dicek normal, tapi untuk kondisi sakit seperti ini kondisi kakinya bengkak dua-duanya karena ini gula basah. Bahkan kecenderungan di bagian tangan ini juga sedikit agak bengkak. Kondisi jantungnya saya cek ini agak lemah. Tensi darahnya 130. Keluhan yang dirasakan adalah di punggung dan pinggang. Untuk pasien kondisi yang seperti ini, saya mohon pertama, satu, tidak boleh dipijat pada bagian yang bengkak dengan alasan apapun, baik refleksi maupun titik meridiannya, tidak boleh dipijat. Kemudian pastikan cek di bagian tri pemanas nomor 17 di bawah telinga ada sumbatan atau tidak. Berikutnya, yang boleh kita pijat hanya di bagian perut. Di bagian perut ini saja kita hanya sifatnya untuk membantu pencernaannya lebih baik. Karena kondisi pasien ini sering mengalami mual, Ibu. Sering mengalami mual, makanya kita juga tetap harus pastikan bahwa kondisi seperti ini kita bisa ukur segala sesuatunya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Langkah yang paling aman adalah kita urut perutnya namun dengan perasaan. Meridian itu adalah jalur energi. Makanya beberapa jalur yang melewati perut kita urut gunakan hati ya, perasaan. Karena jalur meridian itu jalur chi ya. Maka dalam menemukannya kita tidak mengandalkan tekanan tapi mengandalkan perasaan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Langkah yang pertama, mohon maaf Bu, ditekuk lututnya dua-duanya. Pasien posisi kedua lutut ditekuk, kemudian kita cek di semua bagian meridian di bagian perut. Ini karena kondisi mual, saya akan tarik dulu di bagian ulu hati. Ini saya tidak gunakan tekanan, tapi saya gunakan perasaan. Mohon maaf ya Bu. Bismillah. Ini adalah jalur-jalur meridian yang sama. Ini meridian ren dan ginjal di ulu hati. Terasa pripun Bu? Terasa pripun tak diingetan iki? Sekali lagi saya ingatkan ini pakai perasaan. Kemudian ini meridian lambung yang di bawah rusuk. Saya tidak mengandalkan tekanan, ini hanya perasaan. Pada bagian yang lain tetap sama, karena ini kondisi ginjalnya lemah. Pada bagian samping, ini di bawah rusuk, kita upayakan untuk tembak bagian meridian ginjal di posisi organ ginjalnya. Pada bagian ini kita gunakan perasaan. Kita tekan sedikit saja, kita gunakan perasaan, kita sugestikan untuk bagian ginjalnya agar membaik. Pada bagian yang lain juga sama, kita upayakan gunakan perasaan untuk ke atas. Semua kondisi seperti ini kita mesti hati-hati karena ada bengkak. Makanya kita hanya gunakan perasaan.
agar qi di dalam tubuhnya nanti mengalir, tubuhnya kembali hangat. Berapa lamanya kondisional karena kita gunakan perasaan sampai nanti pada bagian perut terasa lunak semua bagian dan nyaman. Ini meridian kandung empedu di samping pinggul yang sama. Pripun raosé Bu padarane? Sakniki raosé pripun? Beda. Nggih. Hati kenduh ulu hati. Pastikan kita untuk berkomunikasi dengan pasien, memastikan untuk pada bagian-bagian yang mana yang masih terasa kaku. Saya ingatkan sekali lagi, semua dengan perasaan. Kemudian pada bagian perut kita tarik dari samping ke arah tengah. Gunakan perasaan. Di bawah rusuk kita tarik ke bawah sedikit. Ini di meridian lambung saya temukan bunyi. Kita tarik sekali lagi. Gimana Bu perutnya? Beda enggak? Muwale pripun? Pun sudah. Pun enak nggih? Nggih. Kita posisikan pasien tengkurap. Oke. Kemudian setelah posisi pasien tengkurap, kita hanya bisa pastikan dari semua jalur meridian di sepanjang tulang belakang ini kita coba stimulan. Tapi ingat, tetap gunakan perasaan karena kondisi pasien lemah. Ini hanya untuk membantu agar jaringan saraf di bagian organ dan juga yang lain bisa terbantu. Sahabat, nanti saya sertakan gambar kenapa perlu pada bagian jalur meridian kandung kemih, sepanjang kandung kemih ini perlu kita pijat agar kondisinya organ normal, karena semua bagian ini berkaitan dengan susunan saraf pada bagian organ dalam. Kita bisa mulai dari manapun karena kondisi pasien ini tensinya tidak begitu tinggi tapi lemah. Kita bisa pijat dari bagian kanan dulu. Bisa gunakan dengan 2 jari seperti ini. Mohon maaf ya Bu. Kalau bilang sakit, bilang stop ya Bu. Ingat, ini menjauh dari sendi tulang belakang. Kembali bagian atas, ini juga menjauh. Saya dorong keluar. Pada bagian meridian kandung kemih yang di luar, ini di bawah belikat. Kalau di bagian ini, di sepanjang otot punggung sampai ke pinggang ini kita tekan ke dalam, gunakan perasaan. Hal yang sama pada bagian yang kiri.
termasuk kondisi di bagian ujung pantat. Ini tulang panggul, ini ujung pantatnya. Biasanya kalau sakit pinggang ini akan menjalar ke kaki. Kita coba bantu di sini, semoga pada bagian bengkaknya nanti berkurang. Mohon maaf Bu, rasanya kemana Bu? Sampai kaki enggak? Enggak, cuma di sini. Oke. Ingat, semua titik ini kita pijat gunakan perasaan, bukan pada tekanan ya. Oke, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus menjauh dari sendi, kenapa tidak hanya tekan? Karena dengan menjauh dari sendi, ini akan sejalan dengan fisioterapi. Karena fisioterapi cenderung akan menarik sendi. Sedangkan kalau hanya tekan, nanti ketika di fisioterapi akan nyeri. Hal ini kita bisa lakukan berkali-kali sampai pada bagian punggung nanti hangat. Berikutnya, kita pijat pasien pada bagian meridian usus besar bagian dalam. Untuk memudahkan pasien tidak bolak-balik, ini posisi pasien tetap tengkurap. Saya akan pijat pada meridian usus besar bagian dalam. Di atas tulang selangka dada, sekitar 1 jari di atasnya. Beberapa contoh video sudah saya berikan. Masih digunakan perasaan. Mohon maaf Bu, ini tembus kemana Bu? Oke. Bagian yang lain juga sama. Terakhir nanti kita batukkan lehernya. Berikutnya, karena pasien ini selalu kedinginan, kita upayakan agar metabolisme tubuhnya meningkat dan bagian punggung nanti tidak terasa pegal. Kita upayakan pasien kita batukkan dengan cara, mohon maaf Bu, lihat Eternit ke atas. Kita tekan pada bagian meridian lambung nomor 11 di atas pertemuan tulang selangka dada. Pasien mendongak ke atas. Kita tekan, kita tarik ke atas, batukkan, batuk Bu. Terus. Oke. Ulangi hal ini berkali-kali sampai nanti pada bagian punggung, leher terasa hangat. Sekali lagi Bu. Batuk. Oke. Lagi. Nah, nggak boleh. Batuk. Pripun? Anget. Oke. Pripun? Bibare di terapi ra sih? Rasa badan pripun? Keco? Padarane? Oke. Pun mboten nyengkal banget nggih. Napa tasih sakit pundi? Nggih. Teng mriki. Oke. Tapi raose pun anget. Nggih.